kerahasiaan pemungutan suara, saran perbaikan dan pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS, dan penyampaian keberatan dari saksi ke kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Fokus pemantauan ketiga, akses penyandang disabilitas dengan 4 indikator, yaitu ketersediaan alat bantu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, kesediaan alat bantu untuk pemilihan daerah perwakilan daerah atau DPD, penandatanganan formulir pendampingan pemilih, dan akses TPS bagi penyandang disabilitas. Dan 4, penghitungan suara dengan 4 indikator, yaitu keterbukaan proses perhitungan suara, keberatan saksi saat penghitungan suara, adanya pemilih daftar pemilih tambahan atau DPTB di TPS, dan adanya pemilih daftar pemilih khusus atau DPK di TPS. Berdasarkan fokus dan indikator tersebut, hasil pemantauan menemukan informasi sebagai berikut. 1. Logistik pemungutan suara. Dari 1.571 TPS yang dipantau, terdapat 41 TPS 3% yang mengalami kendala dalam melengkapi seluruh perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara. Kendala dalam perlengkapan pemungutan suara ini misalkan tidak adanya alat bantu bagi disabilitas, jumlah suara yang kurang sesuai dengan jumlah DPT, adanya kotak suara yang tertukar antar TPS, dan kondisi banjir yang mengakibatkan pengiriman perlengkapan pemungutan suara tidak datang secara bersamaan. Terdapat 51 TPS atau 3% yang tidak memasang DPT di papan pengumuman atau tempat informasi di TPS. Tidak dipasangnya DPT disebabkan oleh kesediaan ruang pengumuman yang tidak cukup, sehingga hanya memprioritaskan informasi tentang calon presiden dan wakil presiden dan tata cara pemungutan dan perhitungan suara takut basah karena kondisi hujan, serta KPPS tidak mengetahui kalau salinan DPT perlu dipasang di papan pengumuman. Mungkin dapat ditampilkan, ini logistik pemungutan suaranya, perhitungan suara, ya, perhitungan surat suara sebelum pemungutan, itu ada grafiknya, adanya APK dalam radius 100 meter di TPS, jadi masih ada APK dekat TPS itu, pemasangan DPT di papan pengumuman, kelengkapan logistik pemungutan suara. Oke, saya bacakan lagi. Terdapat 26 TPS atau 2% yang dalam radius 100 meter masih terdapat APK yang terpasang atau tersebar di sekitar TPS. Jadi belum dibersihkan semua itu. Dan menempel di kendaraan atau gerobak milik warga. Sebelum pemungutan dimulai, terdapat 44 TPS atau dalam kurung 3% yang tidak menghitung terhadap surat suara sesaat setelah mengeluarkan surat suara dari kotak sebelum dilakukan pemungutan. Tidak diperiksanya jumlah surat suara yang diterima dengan cara menghitung ulang. Ini karena pemungutan suara sudah masuk pada waktunya hingga langsung dilakukan pemungutan suara. 2. Proses pemungutan suara. Dari 1.571 TPS, terdapat 37 TPS atau 2% pengawas TPS yang tidak mendapat salinan DPT. Tidak diberikannya salinan belum dicetak. Salinan berada dalam kotak yang terendam banjir yang sudah terwakili oleh dengan DPT yang terpasang di papan pengumuman. Dan demikian juga terdapat 61 TPS atau 4% saksi tidak mendapatkan salinan karena keterbatasan jumlah salinan. Dianggap tidak perlu menerima salinan dan hanya mendapat salinan untuk DPTB. Terdapat 20 TPS atau 1% proses pemungutan suara kurang menjamin kerahasiaan. Hal ini disebabkan oleh relokasi TPS, kondisi hujan, jarak bilik dengan antrian yang terlalu dekat, lokasi KPPS bekerja di belakang bilik suara, dan adanya ruang terbuka di belakang bilik suara di mana tempat orang bisa melaluinya, jadi bisa lalu lalang. Mungkin bisa ditampilkan juga ya proses pemungutan suara, oke? Selama proses pemungutan berlangsung, terdapat 441, itu ada di 441 TPS atau 28% di mana pengawas TPS memberikan saran perbaikan, dan 247 TPS atau 16% saksi menyampaikan keberatan
saat pemungutan suara berlangsung. Saran perbaikan dan penyampaian keberatan ini terkait dengan teknis pelaksanaan pemungutan suara yang tidak sesuai dengan prosedur. Keterlambatan dimulainya pemungutan suara terkait dengan jumlah hitungan pemilihan presiden dan wakil presiden tentang menambah volume pengeras suara, perbaikan layout TPS, serta relokasi karena hujan. Kotak suara yang wajib disegel sebelum pemungutan suara, pengecekan suara yang salah masuk kotak, suara sesuai dengan jenis pemilihannya, ketertiban pemilih, adanya surat suara yang rusak, hitungan yang kurang berdasarkan DPT. Kategori tentang DPT, DPTB, dan DPK, pembagian tugas KPPS yang sesuai dengan peraturan, pemindahan papan informasi ke tempat yang lebih terbuka dan aman dari kondisi hujan, meletakkan HP sebelum pencoblosan, prosedur penghitungan suara sesuai dengan ketentuan suara sah dan tidak sah, dan perbaikan terhadap kesalahan perhitungan. Itu yang tabel tadi ya. 3. Akses penyandang disabilitas. Dari 1.571 TPS terdapat 290 TPS atau 18%. Ini cukup tinggi nih. Tidak ditemukannya alat netra bagi pemilih presiden dan wakil presiden. Dan 400